wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Mehino tanda halaman 205 leh. Ini 207 jeput joleh. Ketahui olehmu bahwa kasih akan Allah itu terbagi atas dua bagi ya hinan. Yang baru dalam kurung ji pertama dalam kurung. Ketahui kan dalam kurung. Ya, nah 270 7 leh. 7 put 270 put. Hina 250 leh. Ketahui olehmu bahwa kasih akan Allah Ta'ala itu terbagi atas dua bagi. Hanya pembahasan tentang sifat yang terpuji yang dalam hati, yang nanjih mahabbah, cinta ataupun kasih, cinta, perasaan cintanya perlayan menyohana ilmi pihana gala ate. Karena kepada sesuatu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, ini juga giu kasihi bagdanya, giu cintai. Sehingga hino kasih kepada Allah Ta'ala terbagi atas dua bagi. Yang pertama yang berupa fardu. Yang pertama fardu. Fardu yaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang fardu. Cinta kepada Allah, kasih kepada Allah yang membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang fardu. Ini juga cinta kepada Allah namanya, ataupun kasih kepada Allah. Ini yang pertama, kepada ibadah yang fardu yang disuruhkan Allah Ta'ala. Ibadah fardu yang wajib oleh Allah Ta'ala kepadanya, yang kasih tu, galak tu, yang juga cinta kepada Allah sih. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yaitu cinta juga kepada perkara-perkara yang diperintah oleh Allah yang fardu. Lagi tanya ya ke Allah, ya ke neraka nya geken ya ke Allah sih. Ya ke neraka, ya kepada dosa-dosa, itu adalah akibat membawa kepada juga takut kepada Allah. Nya lagi nya menanti makna kita kasih kepada Allah yaitu kasih kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang berupa fardu. Yang pertama. Olehnya dan menjauhkan akan maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ini juga merupakan katanya cinta kepada Allah. Adapun cinta kepada fardu itu adalah kasih kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Hanya yang pertama kepada teman fardu hana kasih itu, hana cinta untuk tak kerjakan segala yang fardu, ini akan membawa kepada hana kasih kepada Allah. Berarti membawa kepada tidak ada mahabbah katanya kepada Allah Ta'ala. Nyamban ngampat. Jadi urung yang hana galak kepada yang diperintahkan oleh Allah yang fardu, nya berarti urungnya hana mahabbah kepada Allah, hana cinta kepada Allah. Hai tiang kasih kepada sirara urung, tentu saja pesan-pesannya akan kita ingat. Akan kita jalani, amanah-amanah juga, amanah-amanahnya juga akan kita simpan, akan kita jalani, akan kita ingat. Kamna ji. Nya laganya lah perbandingan ji. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah yang membawa kepada ridha dengan qada Allah Ta'ala dan kadarnya. Ini kan contoh mahabbah kepada Allah Ta'ala, mahabbah yang fardu, yang wajib, yaitu kasih tu kepada tapubut yang diperintah oleh Allah dan tapuji'uh segala yang dilarang oleh Allah, dan juga kasih tu kasih katanya kepada yang kasih katanya yang membawaki kasihnya kepada ridha dengan qada Allah. Qada kan ketentuan Allah yang nujuk oleh Allah Ta'ala membawaki katanya kepada ridha, tersenang tu. Yang tanda urunnya senang ke Allah sih. Waktu senang tu yang nujuk oleh Allah Ta'ala. Arti senang ini hanya membantah hati. Tapi gede berat tak, susah tak, memberatkan hati katanya. Yaitu walaupun berat tak hadapi, tetap hanya membantah hati. Karena itu ketentuan Allah. Apa je makna senang hino kan bet apa makna lagi senang gembira katanya. Jadi hati katanya hanya membantah, kanya gekhiriza, hanya gekhen senang. Jadi tak terima sesuatu yang duka panina aje. Biasa tak terima yang dukanya ni bangga tu.
kan hidup bangga nak setidak ji hana membantah hati tu, hana membangkang hati terhadap ketentuan yang dijuk oleh Allah Taala. Ini juga namanya dengan ridha nyupakan karena nagasih dekat Allah. Maka karena tanyo gasih dekat Allah Taala, cinta dekat Allah Taala, maka watan nijuk sakit le Allah hana bengih tu kepada sakit yang diberikan tersebut. Ya, tapi payah haji. Ya, payahnya haji. Ya, melainkan dengan iman yang kuat ke supaya dapat ridha dengan ketentuan yang pahit. Ridha dengan ketentuan yang tidak pahit mudah. Namun untuk ridha kepada ketentuan yang pahit yang menyusahkan dalam hidup nyo berat ni. Tetapi yang adalah tanda orangnya naridha, na cinta ke Allah. Ya, na cinta ke Allah. Lagi cinta kepada orang tua, but walaupun berat ke dia, menyusahkan hati itu, tapi dia tetap bersabar karena itu perintah orang tua, tetap kita jalankan. Hana masalah. Lagi nyan ke dia gebi ke kedanyo, menyo urang jih lele gejuk, saudara yang jih ke kedanyo kadit gejuk le urang si. Hom pokok jih kiban cara bersenang urang si undang kibayang gebi-gebi ke dia. Hana masalah taat. Ya, berarti tanyo. Nyan pakon karena tanyo adalah cinta kepada orang tua. Jadi cinta kepada orang tua juga membawaki kepada cinta pula kepada ataupun ridha kepada bagaimana keputusan orang tua terhadap tanyo. Ini keperbandingan mentang. Begitulah perbandingan karena tanyo cinta kepada Allah Taala, maka yang nijuk oleh Allah Taala ke tanyo walaupun berat bak tak terima, kadang payah taruh imata, maka akan tapu pilah-pilah, tak upayakan beridha tu, bersenang tu. Hati senang ini, ridha ini hana membantah hati. Jadinya contoh yang kedua daripada putaken yang fardu, yang termasuk gasih kepada Allah Taala yang fardu, yaitu yang membawa kepada ridha dengan qada Allah dan kadarnya, takdir Allah, ketentuan Allah yang akan ditentukan ke tanyo ridha tu. Yang juga merupakan bentuk daripada cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu sunat mahabbah, cinta kepada Allah Taala yang merupakan sunat. Buno fardu yang cinta kepada Allah yang laginya hanya adalah wajib. Nyu cinta kepada Allah Taala kena ukur adalah yang sunat, yaitu kasih akan Allah Taala yang membawa kepada berbuat ibadat yang sunat. Lagi kita galak tu bak tak kerjakan amalan-amalan yang sunat. Yang berarti cinta kepada Allah sih. Cuma cinta kepada Allah Taala yang sunat. Ya, karenanya perbuatan sunat kan, amalan yang sunat. Ya, cinta tersik kepada amalan-amalan yang sunat. Sebab ini kahana mesti amalan berfardu mentang dapat puput yang sunat kena sih. Bahkan kok jai yang sunat-sunat dum terbanding yang fardu-fardu. Ya, puasa sunat daripada yang fardu kan banyak macam kayak fardu. Yang fardu lagi mesti puasa Ramadan, puasa nazar, kanyan yang fardu. Yang lain kan sunat mendung, tak semayang kalau kanyan sih. Jadi yang kedua yang geken mahabbah itu adalah mahabbah yang sunat, yaitu membawa gedayu kepada berbuat ibadah yang sunat dan menjauhkan akan yang syubhat. Tanda-tanda cinta dalam kepada Allah Taala, perkara yang syubhat juga kita tinggalkan. Hanya tanda kasih kepada Allah saja. Bermula alamat, bermula alamat tanda kasih akan Allah Taala nya amat banyak. Tanda sirara urang cinta kepada Allah. Tanda sirara urang cinta kepada Allah Taala adalah tandanya amat banyak ke bukan? Kan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Menyebut tanda cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu di antaranya Allah Taala mudahkan hamba itu untuk taat. Ini tanda Allah cinta ke kepadanya. Gepu mudah oleh Allah. Gepu mudah oleh Allah Taala jalan-jalan taat ke kepadanya. Miyahina cinta seorang hamba itu kepada Allah Taala itu adalah banyak tandanya. Di antaranya mendahulukan akan mengerjakan segala yang disuruh Allah atas yang disukai oleh hawa nafsunya. Wate tanda pubut, wate mupek sesuatu dengan nafsu gedanyo. Apakah kita mendahulukan keinginan gedanyo atau gedanyo mendahulukan bagaimana perintah Allah? Menyerta dahulukan perintah Allah Taala tabanding dengan nafsu gedanyo, itu adalah berarti tandanya kita mencintai Allah. Nya je wate tahu wate dalam kenyataan baro terkenyukan bak pegah aje. So lebih tak peraya. Nya lagi nya je. Lagi kita tanya si wate truk jami, kahana makanan ke ro tu yang ke jami kan benar.
kahana i kerot yang kejame beuna nyu tanda tanya tak pemulia jamenyan yang menan nyu kemenan sit walaupun gede bak nafsu getanyo atanyan hana digalak terasa berat karena ini perintah Allah kerjakanlah. Walaupun berat kedenya perintah Allah sebab nyan adalah tandanya tanda cinta kepada Allah Taala yang sehingga getanyo gemar dalam berbuat taat ente apakah yang fardu yang sunat-sunat lebih-lebih yang fardu. Yang ke walaupun hana tasadari getanyo saat getanyo tengut taprang tengutnya wateka jaga walaupun berat ke dak menjuk berlanjutkan lem tengut kebenan tapi getanyo karena tingat yang bahwa ini perintah Allah kebiasaan yang tidak baik harus tarobah nyo adalah bentuk cinta tanyo ke Allah hanya contoh yang biasa ada pebut tip subuh kanyan ada kan hana tengut itu tidak beda kok berat si tengok temangguk-angguk tapi tak perang si talawan karena tertepu kebiasaan itu tidak baik. Yang baik lagi nyo yang galak oleh Allah lagi nyo munyo menan nyo adalah tanda cinta tanyo ke Allah sehingga tanyo terdahulukan tajak ibadat tak banding daripada tak putrut getanyo nafsu getanyo hai dengan tidur ile nya kan putrut getanyo nafsu getanyo karena kita ingin berubah karena getanyo ingin menjadi baik baiklah lagi kebiasaan yang hana baik yang benar ini kan makna hijrah hasil berpindah dari kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan baik. Jadi tanda salah sabo getanyo ataupun seorang hamba itu cinta kepada Allah Ta'ala adalah mendahulukan akan pubut yang diperintah oleh Allah tabanding daripada yang digalak oleh hawa nafsu kan demi bak putrut berulah perintah Allah hana menan tetapi demi perintah Allah Ta'ala walaupun hantruk getanyo hana demi ngatruk perintah Allah hanya saboh. Dan setengah daripada alamat kasih Allah Ta'ala itu yaitu suka kepada hati, suka kepada mati dan tiada sekali-kali dalam hatinya itu benci kepada mati. Jadi suka kepada matinya walaupun gede kan getanyo inginkan mati biasalah udah kan suka hana rasa benci tu ada menjuk baik truk matinya hana menan lah mati getanyo karena matinya memang akan datang sehingga wate tikala mati getanyo hana benci kepada mati mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi mati lagi aja kan makna hino perbekalan pi hana tak persiapkan tu mah hana benci tu segai kepada mati yang kan sebab wate truk mati benci tentu wate truk mati ka benci artinya ka hana senang tu ka hana galak tu dalam cip baik mati tapi hino suka kepada mati artinya wate mengingat kepada mati kan getanyo bebek mati-mati sebab mungkin bebek mati-matinya karena janji Allah sehingga getanyo yang tak putrut yang tak jalani yang tak ikut lagi janji Allah Ta'ala nyaman nyan di antara bentuk ataupun alamat seorang hamba itu telah cinta kepada Allah karena dengan mati tersebutlah berjumpa dengan Allah kan dengan sebab mati berjumpa kepada Allah tu mana yang ladum si memang urung yang saleh-saleh si menginginkan kepada mati yang benar. Dan setengah daripada alamah kasih akan Allah Ta'ala itu yaitu benci dunia. Kiba makna benci dunia puta caci-caci ke dunianya karena benci tak bermusuhan dengan dunianya makna benci lagi yang karena hidup lamin hajul abidin hanam kuma ati kepada urusan dunia ataupun hino kiba makna yakni kosong hatinya itu daripada condong kepada dunia kosong hati yang kahana lah mati tentang dunia kosong hatinya daripada condong kepada yang namanya dunia segala sesuatu yang hana faedah untuk akhirat ini namanya dunia han terpengaruh teling urusan dunia walaupun urang-urangnya mempengaruh urusan dunia tapi hana masalah dengan dunia yang pihjud gejul oleh Allah Ta'ala hana masalah cat hanjut ke hana mangat ada tekalan nikmat yang gejul gegop oleh Allah jadi kosong hati getanyo daripada urusan dunia nyan tanda cinta tanyo ke Allah karena mahabbah karena rasa cinta tanyo kepada Allah Ta'ala maka tanyo lebih mengedepankan akhirat dibanding urusan dunia tegedi susah-susah tigaga tegedi alang-alang hana sapuna tigaga hana masalah tat penting tanyo hubungan dengan Allah Ta'ala berberes hubungan dengan Allah Ta'ala berberes walaupun gede urusan dunia getanyo rusak haita urusan dunia getanyo rusak kadang-kadang ekonomi getanyo jinoka murad maritat nya rusak urusan dunia tu hana masalah
karena semuanya itu diatur oleh Allah Ta'ala. Asal mentang baik hubungan kepada yang maha mengatur, insya-Allah apa yang diatur juga nanti akan lurus kembali. Lagi tu lah ana masalah dia. Jadi yang penting hubungan tanya lah mati itu dengan Allah beres, dengan manusia juga beres sih. Ke perkara dunia katanya kurung-kurung pah gegah ana masalah tak aji. Sebab masalahnya aji kan sampai-sampai kan membahas sampai mati. Sebab kesusahan dalam dunia han membahas sampai mati aji. Asal mentang hubungan tanya dengan Allah Ta'ala agak. Ini masalah jin tu takut hubungan tanya dengan Allah Ta'ala hanagat. Ini hidup masalah. Nyo berarti kabeh pembahasan cinta itu terbagi dua, mahabbah terbagi dua. Ada cinta yang fardu, ada mahabbah yang sunat. Cinta yang sunat. Mahabbah yang fardu lagi katanya perkara-perkara yang membawaki kepada mengerjakan yang fardu, menjauhkan segala maksiat, ridha kepada qada Allah dan kadar Allah. Ini di antara contohnya. Sedangkan yang sunat, yang kiban cinta katanya yang membawaki kepada meninggalkan yang syubhat, mengerjakan yang sunat, nyamban. Adapun tandanya lagi bahasanya lebih dahulukan perintah Allah Taala dabanding tapudruk hendro tu. Nya wate truk dakalan. Apakah lebih mendahulukan pekerjaan padahal solat be utu wate ataupun lebih terpelalu dengan pekerjaan-pekerjaan dum. Ura-ura malam sibuk dalam pekerjaan sehingga lupa mencari ilmu, lupa membenahi diri katanya padahal ajal sangat dekat. Ini tergantung bagaimana prakteknya di lapangan. Ini mandum-mandum dorongan iman dan ilmu ya ji. Sebab kurang ke akhirat payah sit tanya berada di jalan lurus istiqamah di atas taat payah haji apabila dorongan iman dan ilmu itu melemah punca hidih tak baca tu je al faslu tasi'u fir ridai bil qada'i bermula fasal yang ke-9 yang katuk atas saya aku pegang pada menyatakan ridha dengan qada Allah. Yang ini kita untuk kiba makna getanya ke pegah ridha dengan qada Allah. Ketentuan yang Allah Taala berlakukan kepada seorang hamba itu qada namanya. Qada Allah, ketentuan pemantang yang Allah Taala tentukan kepada getanya, yang kena ditentukan oleh Allah ataupun yang kagak ditentukan dia akan ujungnya dengan qada. Orang kadar monyo kadar kan terjadi takdir. Atau menyo kadar ini kameri kamu ban kamu pajan terjadinya terjadinya takdir ke kamu kadar menyo qada ketentuan yang dinejuk oleh Allah ke katanya apakah kan terjadi ataupun belum tapi menyo terjadinya takdir ke menyo takdir kamu kadar kamu Allah kena tentukan ke katanya sakit itu kena tentukan sakitnya qada ke di saat terjadi sakitnya takdir ke kamu ban ubina sakitnya ubina rayu sakitnya pajan terjadi sakitnya etna habis sakit pajan dimulai sakit hanya mana contoh ji mana lain kena takdirkan oleh Allah menuju nikmat katanya kan terjadi nikmat kah hanya tekan takdir ke takdir itu tidak dapat dirubah-rubah aja menyukada takun dapat dirubah secara zahir namun secara batin juga tidak. Ketentuan Allah Ta'ala dalam azali bagaimana dapat dirubah itu qada Allah tapi punya segala terjadi dia takun dapat dirubah hai tanya segala terjerumus dalam kejahatan kan dia takun hai baik dah puput kejahatan ya menan segala terjadi sepupu bak tanya segala terjadi musibah hai tak hindar kan jitnya karena segala nyan adalah secara lahir sagai adapun bak batin han kesai je maka je hidih kena gekeun takdir Allah ataupun qada Allah qada yang muallaq ya kan yang mu'allaq ada digantungkan dengan sesuatu artinya na takdir ataupun na qada Allah yang dapat dirubah na qada Allah yang tidak dapat dirubah sebenarnya menyatakan ke dalam azali hana takdir Allah yang dapat dirubah karena setiap makhluk itu bagaimanapun hebatnya hayunya dia tidak dapat menembus dinding takdir Allah yakinlah yang lagi ni dalam azali tapi dalam kenyataan dalam terjadi bagtai takun sagai dapat berubah lagi contoh dari susah berubah jadi senang dari sakit berubah jadi sembuh dari kaya miskin berubah jadi kaya nya secara zahir namun dalam Allah Taala ide hana berubah yan lagi nah sebab kagak tentukan oleh Allah nyul heurom sakit nya orang keput sehat berarti orang keput sehat nya kan berarti berubah yan sebab memang kagak tentukan sehat ide cuman bak tanya tetakalan heurom pun sakit le akhirnya lehoro buka sehat ka berubah hai kata je ubat kata pantang kanyo kaje ni kan secara zahir bak tanya sagai takalan berubah padahal dalam draw kenyataan tu hana berubah
Ini pada takkan berubah dalam azali Allah ketentukan sakit katanya. Tapi dalam kenyataan kan sakit sehat tekannya pada takkan berubah. Tapi menyolam azali Allah ketentukan sakit pas terjadi bibitnya sakit. Oleh dalam azali Allah pun musambung dari sakit leuronya dia sehat. Nyan kan lagi dalam azali sih tidak berubah ya. Cuma secara zahir saya katakan lentakkan itu yang berubah. Makanya ngaji gekeun putakeun na takdir yang berubah ataupun na qada yang berubah, na takdir Allah yang berubah, na takdir Allah tidak berubah. Cuman nasib takdir Allah yang sama sekali tidak berubah, secara zahir pun tidak dapat berubah. Lagi katanya kagak pegat bangsa Aceh masa. Nyan han akan berubah oleh Allah Taala jadi bangsa bukan bangsa Aceh. Karena katanya ada UBE tak laki dah grup hanjit tanya ke bangsa Arab, tetap bangsa Aceh tanya. Sira urung inang bukan oleh Allah walaupun jih dirubah ke agam hukum inang pokoknya. Adapun urung agam masa gerobah rau gejek ke inangnya kiban hukum pokoknya. Nya agam pokoknya nang ke inang. Cuman hi cukup hi kau rinang, dumpu gaya-gaya rinang, agaknya tetap aku agam harus tahu tu. Orang agamnya Allah Taala. Ada bawa walaupun ji, robah rau saya gaji keinang. Hanya hana berubah kiranya. Kerana berarti nya ka berubah, hana berubah. Sebab hukum Allah Taala ji tetap agam kan inang bukan Allah Taala. Walaupun ji hurufnya kata ji tetap ngau rinang. Tapi ini tetap agam kira. Jadi yang perlu tanda pegang qada Allah hanya ke ketentuan Allah je yang nujuk ke seorang hamba hina kentuk guyu riza oleh Allah Taala ke bak katanya. Adapun riza karena rizanya sifat hati. Riza dengan qada. Qadanya kan lebih umum dari takdir benar tak pegang. Ketentuan Allah golong terjadi ataupun akan terjadi ataupun ka terjadi yang qada gekeun. Takdir lebih khusus yang kakak terjadi kan yang takdir. Lebih khusus je yang kakak terjadi kadarnya. Sebenarnya dia tidak punya makna takdirnya. Nah, tidak punya makna takdir. Makna takdir ukuran ubina sakit, ubina nikmat. Nya lagi-lagi yang kan takdir kagak pegat ukuran oleh Allah. Yang golong terjadi pijit saya takkan takdir. Teman biasa aja kan terjadi kan. Sebab takdir itu kan tidak dapat dirubah-rubah karena akan terjadi. Kan berarti yang golong terjadi dapat dirubah secara zahir saja dapat dirubah, secara batin tidak. Lagi kan al-waqi' la yartafi' karena kan kejadian itu tidak dapat dirubah karena itu takdir memang. Kan terjadi lagi nyonya dapat dirubah. Adapun ridha dengan qada Allah Taala itu yaitu sifat yang dipuji ya ridha tu. Senang hati no walaupun berat bak tak terima hai tem senang hati selama hana membantah hati, selama hana membangkang hati yang ridha. Ridha dengan qada Allah Taala itu yaitu sifat yang dipuji oleh syarak. Hanya salah satu daripada sifat yang dipuji oleh agama, oleh syarak. Dan fardu atas segala mukallaf itu ridha akan qada Allah dan kadarnya. Kadarnya ya. Hina menulis kudrahnya. Kadarnya. Ridha kepada Allah Taala yang fardu wajib hukum dia. Fardu terhadap mukallaf, wajib terhadap si mukallaf itu iaitu baik membangkang hati tetap terima kenyataan yang dijuk oleh Allah. Yang apapun yang putra tumandum takdir Allah kepada seorang hamba tidak lepas dari 4. Kalau pegang kan put macamnya. Cuma kahina aku pegang Lamin Hajul Abidin dan aku pegang. Imam Ghazali. Yang pertama yang dijuk oleh Allah Taala adalah taat. Hanya qada Allah, takdir Allah. Yang kedua maksiat. Yang ketiga nikmat, yang keempat susah. Yang mandum wajib ridha. Cuma maksud wajib ridha sid. Kiban tariza maksud tariza yang bawa yang ciptakan maksudnya Allah. Hanci bengih dekat Allah tanya dalam maksud. Yang hana tak senang lagi tanya sebab terjadi maksud bak tanya karena dia itu bentuk keburukan, kejahatan, pelanggaran kepada Allah yang diriji yang tak benci. Sehingga yang ote tak salahkan hinan, yang tak sesali hinan budra tekan atas Allah. Yang baik salah bak membenci. Baik tanya ote dalam maksud bengih dekat Allah. Waktu tanya geperut oleh Allah Taala dalam maksud bengih dekat Allah yang ciptakan maksud ke sebab-sebab terjadi maksud barat han bengih padahal ke sebab-sebabnya tak benci maha merempak bedah sabah bagi sabi-sabi pakon ya. Karena yang ketengut sabi jula tak jadi waktu tersalahkan kan Allah tersalahkan draw tu sehingga tarubah tu yang mana ji baik salah tanya dalam menyikapi kiban makna riza sampai bak maksud juga giu riza. Apakah tariza diri maksiatnya sebagai maksiat? Bukan. Nya hang beriza yan. Karena itu maksiat, gi benci,
hana senang, tapi heret segi nyan juga diciptakan oleh Allah Taala, hanya bengih dekat Allah. Pu yang dicipta oleh Allah Taala. Yang kerja pu yang gejuk oleh Allah walaupun susah, hanya bengih tu. Karena Allah Taala nahak ke bak gebi ke katanya. Karena yang gejuk oleh Allah Taala ke katanya walaupun susah bak tak terima katanya, itu tidak ada istilah zalim pada Allah. Karena Allah memiliki ngemilik katanya. Makanya keban yang ngepegat oleh Allah Taala. Cuma tanya sagai. Urusan katanya berdoa meminta kepada Allah je lain. Teman yang perlu pegang saat katanya terima 4 macam yang dijuk oleh Allah Taala saja, yang wajib katanya riza. Teman menyebab maksiat nak beda bacut. Benci tentang diri itu adalah suatu kejahatan yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh syarak. Yang sagai karena jih bentuk kejahatan sagai benci itu. Adapun karena jih datang daripada Allah Taala, kejahatan yang juga true dari Allah Taala, Allah tidak boleh dibenci. Lagi watai gebi ke katanya gejok le urung si atau kurung-kurung. Hanya apakah bengih di kurung si? Teman ke masalah tanya hana galak ada yang kurungnya baik pakai. Hai lagi contoh ji, watai tetap u ka bro u nya. Apakah bengih dekat Allah yang ciptakan u bro? Kan u nya nak hanjit apa je? Baik pacu. Sabar. Kau menai ji. Ada tak pulik bawang pelam kamu ulat di dalam. Kabeh bro di dalam. Bengih dekat Allah yang ciptakan bawang pelam Yohana. Lagi gop yak juk ke tanya ju. Saya buka tengok kabruk dum buah-buahannya. Apakah bengih di kurung juk kan? Kebohnya Yohana dah pakai tinggalkan. Kepul teman bohnya membawa penyakit katanya boh yang kabruk anjit apa je? Nya menanti nya perbandingan mentang ngak mafhum dia bekas contoh-contoh. Menanti kejahatan kan bengih dia kepada yang ciptakan kejahatan. Tapi hana senang tu kepada diri itu karena itu pelanggaran. Kenapa tak hana senang tanya? Nyambannya hang lepas yang dari put bohnya dalam kehidupan tanya. Yang pertama senang, yang kedua susah, yang kelima taat, yang kepun maksiat. Yang kenyang takdir Allah kepada seorang hamba, hinan wajib hidup ridha mandum-mandum. Lagi firman Allah di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya bermula balas mereka itu pada Tuhan mereka itu, yaitu surga yang bernama Jannatu Adnin. Balasan kepada mereka yang beriman, mereka beramal yang saleh, yaitu surga yang namanya surga Jannatu Adnin, yang mengalir daripada bawah surganya itu sungai yang keadaan surga, padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lama. Ini keadaan mereka. Olehnya padahal ridha Allah Ta'ala daripada mereka dan mereka ridha daripada Allah Ta'ala. Allah senang ke urungan urung senang ke Allah. Hanya keban urung ridha kepada Allah Ta'ala nyokunyo balasan ting. Ridha kepada Allah Ta'ala ada taat tika ridha ada nikmat tika ridha ada susah tika bila Allah Ta'ala hana sik membangkang hati itu. Nyo hino ke bentuk ridha seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis sabot wa'budullaha birridai fa illam tastati fa fi sabri alama takrahu khairun kathirun. Artinya berbuat oleh kamu ibadah akan Allah Ta'ala dengan ridha akan dia. Wa'budu sembah Allah, berbuat ibadah kepada Allah dengan senang hati, baik merasa baik membantah hati, baik membeban hati itu. Baik dengan hana senang tak kerja, tapi dengan senang hati itu. Maka jikalau tiada kuasa engkau dengan demikian, yang mana budunya kan ibadah menteng. Pokoknya tak hadapi, tak terima apa saja yang dijuk oleh Allah. Dengan senang hati, hana membantah hati. Menyobit dengan senangnya haik, hati tanya tetap rap-rap haik diterima, maka kakek di dalam sabar atas yang engkau benci. Ata pandai sukai le nafsu le ata yang hana senang tu menyemenan baik tak benci mentang kibansit tak sabar, tak kendalikan, tak kekang rod, tak tun kepayahan, kenyang sabar, menyesabarnya menahan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, yaitu sabar atas yang kau benci itu kebaikan yang amat banyak, yakni seyogyanya hendaklah engkau berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala itu dengan ridha, yakni dengan suka hati. Maka jikalau tiada kuasa engkau demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadah dengan sabar, yakni dengan menahan akan kesusahan ibadah itu.
dua macam. Pada tapubut haitim senang hati tu biasa mentang. Menyo haitim senang hati tu buat tapubut kebaikan kepada Allah Taala, kaka dengan sabar. Sabar menanggung kepayahan walaupun pahit, walaupun berat, iaitu gedayu tetap tak kerjakan. Yang gekeun mengerjakan sesuatu dengan sabar. Baik karena hana senang hati dekat Allah, baik karena dengan perasaan benci dekat Allah Taala tapubut. Baik lagi nyan. Yang keban otak hina pembahasan ini, ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Ridhanya lebih tinggi daripada sabar. Karena menyo dalam ridhanya nya hana merasa beban bak tak terima. Tapi menyo dalam sabar na beban tu. Cuma tak sabar saja. Nya mana ini? Ata ji menyo sabarnya kiban ji. Sabarnya kan menanggung kepayahan, menanggung kesusahan, menanggung yang pahit-pahit, yang hek-hek, yang payah-payah, pahit bak tak rasakan. Tapi kitanya tetap hana kiban takkan hana mengeluh, kapan hana mengeluh hati. Kajian sabar. Cuma menyeriza pun nya si hana merasa membeban karena memang senang hati ataupun hana membangkang hati jutip. Nyamban. Jadinya sifat hati mandum ya. Lagi tanya ditakala nikmat ke orang lain hana riza hati tanya karuh sih. Nya termasuknya berarti tidak riza, hana riza tu. Lagi likut berarti hana mahabbah lam teukeun. Nyu kaji eno mentang tanda dan sabda Nabi SAW hadinya. Jadi fasal yang ke-9-nya guna pegah sifat yang ke-10 sifat taat batin ataupun putakeun sifat terpuji yang hidup dalam hati itulah ridha. Ridha kepada ketentuan-ketentuan Allah. Bata ridhanya payah taik rinyen sabar baru tu bat tingkat ridha ile. Dengan sabar karena hana mandum-mandum yang dijuk oleh Allah ke getanyo yang digalak oleh jiwa getanyo han. Karena terbentur dengan nafsu perle senang yang tak terima hana senang. Nafsu perle bela yang tak terima hana le. Nya hina ke butuh sabar supaya dapat naik kepada jenjang ridha. Ya, nyamban. Kibana pertanyaan? Eno tanda. Ya. Ya betul. Untuk ridha. Itanya lebih le ibadat kepada Allah Taala makin gepegah tentang fahala makin gemar tu. Nyo sebagai bukti juga nak pegah yang bahawa berarti hinan kan harap untuk ridha kan harap senang Allah, harap fahala. Nyan tingkat rendah ikhlas. Jeut ana pupu. Baik dah kempih syirik yang dapat menggugurkan amal baik menan. Menyokat tingkat tinggi yang enggak anggap hanagat, yang enggak anggap syirik ikutnya. Syirik yang cukup halu kan. Tapi punya tingkat rendah hana pupu. Tingkat rendah lagi tanya. Harap pupu ibadah harap fahalanya bagi ban. Jut hana pupu. Sebab salah sabah daripada bentuk raja ini semangat sira urung untuk gemar adalah dengan gepedieng fahala. Dengan gepegah lagi nyo tak puput nyo fahala bila Allah. Nyo tak puput nyo balasan. Nyan salah sabah daripada terbentuk sifat raja. Sifat semangat yang penting kan. Jadi menyo hana apa yang gepegemar hana kadang-kadang. Sebab je hana mandum-mandum. Iji ibadatnya hana harap balasan imbalan daripada ibadat hana mandum hamba Allah. Bahkan banyak hamba Allah mengharap balasan. Hai pakan orang yang tak puput kebaikan. Tak puput kebaikannya enggak merupa pahala, enggak gebi syurga, enggak gepampun dosa, enggak selamat iman. Semuanya itu ikhlas. Karena salah satu definisi ikhlas menurut pandangan ulama sufi, apapun ibadah yang dikerjakan apabila manfaatnya membawa untuk akhirat, perkara setelah mati itu namanya ikhlas. Apakah untuk terbebas daripada azab kubur, apakah untuk selamat sehingga waktu penghisaban di hadapan Allah, maka semuanya ikhlas. Walaupun hendak tingkat kepada ridha ke dia. Cuman ini baik sabi-sabi benan. Benar sik dalam ikhlasnya, baik benar sik dalam taharap pahalanya, benar sik tanya taharap ridha Allah hinan. Yang pertama hinana memang taharap pahala Allah, yang kedua memang nak senang Allah dalam kegetanya. Jadi nama kerlik nama kedih hilau sehingga trip untuk je dapat buat ibadat. Hana le je mengingat kepada pahala. Hana mempertimbangkan banyak dan sedikitnya pahala. Tak tergedi pun hana le gebi pahala oleh Allah Taala. Asal mantang butnya dapat membawa senang Allah kajut. Ya, nanti kami kan. Tak satu tingkat lagi.
baik tanya tingkat hanya untuk harap pahala mentang. Dalam harap pahala boleh juga tak bentuk niat mengharap senang Allah lam. Karena haji sebab haji jip jampu haji. Keban? Berarti kurang tak banding dengan yang bunuh. Tapi mentang dalam kategori ikhlas. Ikhlas itu kan ada dua. Ada ikhlas amal, ada ikhlas lisawab. Ikhlas amal dengan semata-mata amal itu hanya ingin dekat saja dengan Allah. Hanya harap pahala. Ingin ngak tu, ngak senang Allah katanya. Nyan tak kai harapan tu. Lagi tanya tetap berbuat baik ke saudara orang. Hanya tak harap ngak ibi pu barang kapul orangnya. Asai mentang ngak senang hati orangnya. Sehingga tanya ingin dekat mentang. Dekat dan bersenang hati katnya kabere. Tak nak cok hati ke. Sebab nyu kata cok hati ke kemudian dumpu merupa lain. Yang kejip menyo tacok riza Allah yang dumpu merupa. Kanya haji. Nya menurut tingkatan. Nya kan kita pegah haji. Kibang perasaan hati. Oh long yo punggu ibadat untuk riza kepada Allah Taala kan dengan pegah. Bakti haji, nya sifat hati. Bakro tu pakai ban. Apakah untuk harap pahala? Untuk harap baik pertama dalam neraka? Hana harap sapu pertama dalam neraka pertama gede. Pokoknya halung ke bicara bersenang Allah Taala. Tengok dalam tanya orang awam. Tapi kan haji mana latih tekan. Pada mana latih teh kekal benar? Latih tanya tetap, tanya ke syurga ada perle. Dah nak salah pi. Lit syurganya ana salah. Memang anjuran ke perintah. Yang mana? Yang kedua kan ikhlas lisawab, ikhlas karena harap pahala. Yang kedua ikhlas karena beramal, karena amal artinya hanya ingin dekat dengan Allah Taala semata hana lebih. Yang kedua karena harap pahala ba Allah Taala. Jadi semuanya ini masih dikatakan dengan ikhlas. Ana perempuan. Kah? Nak lain? Je. Jadi yang benar ba dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Taala itu iaitu benci akan dunia. Ya. Kosong hatinya itu daripada cenderung kepadanya. Ya. Cuman kita nyonya tinggal dunia. Ya. But yang tersebutnya hanya mak ladung karena nafsu. Ya. Karena ridha Allah kan. Iban caranya tafsirlah dekat ikat hati dia dengan dunia supaya yang tersebutnya dapat menjadi pahala lain. Ya betul. Jadi makna daripada kosong hati kan tanya mesti tanya butuh kepada perbekalan hidup. Karena jika menurut makam kepada Allahnya kembali kepada makam. Ada makam asbab, ada bukan. Jadi di saat tanya mencari dunia hanya untuk membantu akhirat, nyo kira kosong hati. Dunia yang dapat melalaikan tanya daripada akhirat, nyo hana kosong long gekeun. Nyen ke ngat tatoh ngat teh le kosong hati ngken kosong hati. Tanya mantang makam asbab kepada Allah. Ken kana hana payah mita. Tapi na ngen mita nya jalan kepada Allah Taala. Ta mita tu ukuranna dan nanyan lurus akhirat tanyo. Nya kira kosong hati. Hanjek kelalai tanyo. Nya tingkat rendah long. Cuman jino masalah ji, bagaimana untuk mengosongkan hati kita nyo, ya kan? Daripada perkara dunia. Yang kebiah tak martabat. Menyo martabat tanyo han akan kosong. Tetap na bacu bak tanyo untuk urusan dunia dan na tersebut tidak dibenci karena untuk membantu akhirat. Cuman bitin untuk tak kosongkan hati kita nyo, kakeh kita nyo harus siap. Yang pertama dengan ilmu sabar. Tadi Allah getimpakan bak kita nyo kelaparan berhari-hari. Lagi tarik-tarik urung awai yang memang hana sapuna geber sabar. Hana masalah sih. Yang igotnya cuma kejar untuk ibadah. Kan pernah igotnya hana gepikir ke urusan dunia, yang gepikir urusan akhirat. Tapi harus siap. Siap yang pertama ile kadang-kadang makan sehari semalam tidak ada. Kadang-kadang 2 euro malam, kadang-kadang 5 euro malam. Yang harus siap. Maka ji payah tabekali ile dengan ilmu dan amal yang kuat. Yang insya-Allah akan kosong hati. Tapi bukan dengan ilmu dan amal yang kuat, hai tem ti kosong hati itu. Yang benar kedih tapi makanan ni tayo. Ilmu kuat, amal juga kuat. Insya-Allah karena kala wate dah pakai untuk amal, hanale wate tayo dah pakai untuk dunia. Cuman ate katanya mantang mempikiran merawah-rawah ke dunia nya payah perang zikir. Payah perang tafakkur kebegah. Olehnya lem payah panjatkan doa yang banyak ke Allah. Semoga Allah Taala sucikan hati yang hana bersih daripada dunia. Hanya mengikat mandum, kumat mandum. Iji menyertanya mantang kepuduk makam asbab oleh Allah Taala. Nyanji tetap lagi sabi-sabi harus mencari memang rezekinya. Harusnya baik jaga anggap pitanya wajib. Kan wajib sih. Artinya untuk kita dapatkan rezeki dunianya yang dapat membantu tanya untuk taat, nyan payah mita. Karena nyan makam kitanya. Sebab nama makam yang hana mita sih. Tapi hukum ji tetap mubah biasalah.
kan tik wajib salah je wajib binafkah yang berulang-ulang kali dah pegang wajib binafkah baik bangka begah dalam hukum wajib binafkah menyemena mencari rezeki wajib sid hana hukum dasar mencari rezeki hana wajib tapi je ke ibadah getulis sebagai suatu kebaikan apabila niat katanya baik tujuan tanya untuk mencari memberi nafkah tujuan tanya untuk infak untuk modal akhirat lah hanya karena pahala dia memberi nafkah wajib bukan mencari rezeki cuman untuk truk katanya kepada memberi nafkah menyahana minta rezeki ke hanjut ya nyen makam katanya makam orang lain pandai benar lagi makam Rasulullah pandai mesti pih gemita katanya cara ba Allah Taala bagaimana cara Nabi makam urung yang hayu dalam ibadat kena datang rezeki ngahana pih minta jadi sehingga urung apabila hana gemita handa usaha jadi perlu pegang untuk kita kosongkan daripada dunia ilmu dan amal yang pokok cuma tanya orangnya sibuk ngurusan dunia sekedar kiban yang tanya butuhkan dalam hari-hari katanya tapi urusan akhirat tanya hana rusak kagak kentik kosong daripada yang lebih dari ukuran perlai cuma masalah haji orangnya itanya watai mencari alasan saja untuk nafkah ada takalan ibadah rusak ada takalan ilmu hantam pernah minta sehingga jahil dalam agama nyen kan ukuran perlai berarti minta katanya nya salah sih kan nyamanan menyuka kajian wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad